Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Ambyar dan teman-temannya pada saat berliburan di salah satu villa yang ada di Yogyakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kejadian ini dialami Ambyar dan teman-temannya pada tahun 2020. Waktu itu mereka berdua belas, termasuk Ambyar, merencanakan liburan ke villa. Mereka kompromi, sepakatlah mereka untuk nyewa villa di salah satu daerah yang ada di Yogyakarta. Villa ini letaknya di atas tebing, bawahnya ada pantai sama laut lepas. Singkat cerita, berangkatlah mereka menuju villa itu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di villa itu, mereka langsung ngelihat kondisi villanya gimana, barang-barangnya apa gitu, ruangan-ruangannya gimana. Waktu mereka masuk villa itu, di setiap ruangan itu tercium aroma dupa yang sangat menyengat. Mereka heran, ya mau gimana kan, ya udahlah gitu. Oh ya, villa itu bentuknya persegi panjang, dindingnya dari kayu. Kalau dilihat dari luar ke dalam, sebelah kirinya ada kamar tidur, tengahnya ruang tamu, belakangnya dapur sama WC, kanannya satu kamar tidur lagi. Kalau kita di dalam kamar tidur yang kiri sama kanan, dalam kondisi pintunya terbuka, itu kita bisa langsung ngelihat ke arah pintu masuk, jadi kelihatan pintu masuknya. Sama kamar di sebelah kiri ini, kalau kita buka jendelanya, itu view-nya langsung menghadap ke pantai sama laut lepas. Udah mereka lihat-lihat ruangan, gak terasa waktu udah sore. Mereka makan, lalu pergi ke pantai buat foto-foto lah kan. Gak terasa waktu udah maghrib. Mereka masuk ke villa lagi karena hari itu udah mulai gelap. Waktu itu maghrib, Ambyar sama teman-temannya inisiatif lah nutup pintu sama jendela. Karena mereka nih punya anggapan kalau waktunya udah maghrib, pintu sama jendela harus ditutup. Tapi ada satu teman Ambyar, sebut saja Ana, yang mudah diganggu sama sosok yang tak kasat mata. Oh ya, sebelumnya Ana ini udah pernah ikut Ambyar dan teman-temannya mendaki Gunung Prau. Tapi Ana kesurupan. Mungkin Ana mau ikut ke villa ini karena dia ngerasa mungkin ini gak secapek ngedaki gunung. Udah mereka nutup jendela sama pintu. Tidak lama dari itu, Ambyar melihat Ana gelisah, kayak orang tidak betah gitu di dalam rumah. Tiba-tiba Ana buka pintu, lari ke arah pantai. Spontan mereka langsung ngejar lah Ana nih, karena nengok temannya tiba-tiba gitu kan. Sambil nanya, "Kau ini kenapa, Ana? Kamu kemana? Kau kenapa lari?" Ternyata Ana ini takut di dalam villa. Alasannya, Ana trauma karena dia pernah kena gempa waktu maghrib. Jadi Ana ini takut kalau waktunya maghrib sama keadaan rumah pintunya ketutup. Jadi Ana ini minta sama mereka buat
buka pintu villa, jangan ditutup. Sedangkan mereka Ambyar dan teman-teman yang lain merasa tidak enak kalau waktunya maghrib pintu sama jendela itu dibuka, karena pun itu dekat sama pantai. Mereka kayak rasanya tuh seram-seram gitu. Maka dari itu pintu pun ditutup sama jendela. Di situ Ambyar dan teman-temannya ngebujuk lah Ana kan buat masuk. Masa iya Ana di luar gitu, Ana di luar. Lalu Ana pun ngikut lah mau masuk ke villa lagi. Beberapa saat kemudian gerimis turun. Waktu itu mereka lagi ngumpul di ruangan tamu, ruang tengah. Di situ ada kursi, ada yang duduk di lantai. Jadi mereka ini cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Waktu mereka bercerita-cerita ini, ngobrol-ngobrol, Ambyar ini ngerasakan dari arah kamar itu kayak ada sosok yang lagi ngintip-ngintip mereka, yang kayak ngintip-ngintip gitu, ngintip-ngintip. Ambyar bisa ngerasakan itu karena pintu kamar kiri sama kanan itu kebuka, karena mereka kan di ruangan itu, di ruangan tengah, ruang tamu. Lagian pun villanya agak besar, jadi kelihatan, serasa Ambyar gitu, cuma firasat gitu, perasaan ada yang ngelihat. Tapi waktu Ambyar lihat ke arah kamar itu sosoknya tidak ada, sosoknya hilang. Ambyar lanjutlah ngobrol-ngobrol. Waktu ngobrol lagi, itu ada lagi, Ambyar ngerasakan ada yang ngintip dari arah kamar. Nah, Ambyar pun beranggapan itu cuma imajinasinya lah. Karena mereka keasikan ngobrol, tidak terasa hari semakin malam. Mereka pun memutuskan untuk tidur. Karena mereka ini kan ber-12 ya. Jadi penjaga villa ini ngasih mereka kasur untuk mereka tidur di lantai, di ruangan tengah. Nah, teman-teman Ambyar ini banyak yang milih untuk tidur di ruangan tengah itu, ruang tamu. Jadi yang tidur di kamar hanya 4 orang. 2-nya di kamar kiri ada Ambyar dan temannya. 2-nya lagi di kamar kanan. Ambyar ini kan tidur di kamar kiri dengan temannya, sebut saja Ima lah ya. Di kamar yang kiri, yang kamarnya langsung, kalau kita buka jendela itu, view-nya langsung tembus ke laut lepas. Bisa ngeliat laut lepas. Dari awal datang, Ima udah sompral. Mereka pun udah ngingatkan Ima lah buat jangan sompral. Tapi Ima nih suka kelepasan gitu, suka keceplosan. Jadi Ambyar ini tidur dengan Ima, yang posisi tidurnya itu saling membelakangi punggung masing-masing. Ima pun tidur pakai sarung yang dia bawa. Waktu mereka tidur, Ima ini gelisah. Tiba-tiba dia balikkan badan, kayak orang kaget. Ambyar langsung nanya ke Ima, "Ngapa Ima? Kau ngapa terkejut?" Ima pun bilang, "Nggak apa-apa kok." Udah itu Ima lanjut tidur dengan posisi yang telentang. Nggak lama dari itu, tiba-tiba Ima lompat dari kasur sambil ngibas-ngibaskan sarungnya. Ambyar pun langsung nanya kan ke Ima, "Ngapa? Kau ngapa Ima?" "Nggak tahu ya, tapi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas, tapi aku nggak tahu apa." Ini menurut Ambyar ya. Menurut Ambyar, Ima ini diganggu karena sompral. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi,
mereka keluar villa untuk seru-seruan, senam, makan, dan lain-lain segala macam. Sampai jam 12 siang mereka pulang. Beberapa hari kemudian, waktu mereka lagi ada di kantin kampus, ada salah satu teman ambyar yang buka omongan kayak gini. Kalian ada lihat sesuatu ndak pas di sana? Maksudnya ini, ada ndak mereka ngelihat sesuatu atau apa gitu waktu liburan di villa itu? Kemudian ambyar sama teman-temannya langsung cerita hal apa yang mereka alamin waktu di villa itu. Ternyata yang ngelihat sosok bukan cuma ambyar, tapi teman-teman yang lain juga. Jadi waktu mereka lagi ngumpul-ngumpul di ruang tamu, ada salah satu teman ambyar yang melihat sosok tinggi, besar, hitam, ngintip dari dalam kamar. Ada juga yang melihat sosok nempel kayak cicak di luar jendela. Karena ada beberapa jendela yang tidak ada tirainya, maka temannya ambyar ini bisa ngelihat sosok itu. Sosok ini nempel di jendela, tapi temannya ambyar ini tidak berani buat bilang ke kawan-kawannya kalau dia melihat sosok itu. Teman yang lainnya waktu itu tidur di kamar sebelah kanan. Di malam itu dia tidak bisa tidur. Dia lihat kawan sebelahnya kok tidurnya pulas sekali ya gitu. Dia ini sama sekali tidak bisa tidur. Dia nyoba bangunkan kawan sebelahnya, tidak bangun juga. Dia pun melihat keadaan villa itu gelap karena kan lampunya dimatikan. Mereka pun tidur kan mereka tidur, pintu kamarnya tetap dibuka. Jadi pintu kamar kan bisa lihat ke arah pintu masuk kan. Dari dalam kamar bisa lihat ke arah pintu masuk villa. Itu dia lihat ke arah pintu masuk itu ada sosok besar, tinggi, hitam, berbulu, matanya warna merah. Waktu dia lihat sosok itu, dia cobalah bangunkan kawan di sebelahnya. Dia cubit-cubit segala macam, masih tidak ada reaksi sama sekali. Bergerak pun tidak ada gitu. Jadi sosok itu berdiri di depan pintu, diam sambil melotot ke arah dia. Jadi mereka dua ini sama sosok itu saling bertatap-tatapan. Ada juga cerita dari sebut saja Jenny. Waktu itu Jenny lagi bilas karena tadi kan habis main di pantai. Waktu dia guyur tubuhnya, ada suara laki-laki manggil namanya, Jenny gitu. Kaget Jenny, langsung nanya gitu, hah? Siapa? Sedangkan tidak ada yang tahu nama mereka berdua belas, dan mereka semuanya pun perempuan. Semenjak liburan itu, ambyar dan teman-temannya tidak mau lagi nyari villa yang ada di dekat pantai, karena menurut mereka villa yang dekat sama pantai itu banyak penunggunya dan seram. Itulah cerita yang dikirimkan oleh ambyar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.